Selamat datang di channel Yechen Pink Mania. Naga tak terkalahkan bab 7092 sampai bab 7093. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sejak Naiko Ito pindah ke Jinling bersama ayahnya, dia tidak pernah kembali ke Jepang. Awalnya Yechen juga berjanji padanya untuk menemaninya ke Jepang untuk melihat pergantian musim. Tidak menyangka kalau rencananya tidak bisa mengimbangi perubahan itu, Ito Nayoko langsung memilih untuk menetap di Jinling. Namun Yechen selalu mengingat hal ini, besok dia akan pergi ke Tokyo. Tanpa sadar dia berniat untuk bertemu dengan Nayoko dan menyapanya. Sejak hari pencerahannya, Ito Naiko menghabiskan sebagian besar waktunya di Champs-Élysées, di mana lingkungannya tenang, cocok bagi seseorang untuk menyendiri guna mendapatkan pencerahan, tetapi pada saat yang sama benar-benar aman dan tidak ada seorang pun yang mengganggu. Setelah semua villa tingkat menengah dipensiunkan dan direnovasi, Yechen memberikan salah satunya kepada Naiko, yang datang hampir setiap hari untuk bermeditasi, dan kembali ke Townsend pada malam hari untuk menemani ayahnya, Ito Yuhiko. Setelah Yechen mengucapkan selamat tinggal kepada Yunruge, dia menelepon Naiko Ito dan mengetahui bahwa dia sedang berada di Villa Serenity saat ini, jadi dia segera pergi ke sana. Naiko Ito sangat gembira mengetahui Yechen datang, dan mengenakan kimono merah muda-muda, dia datang menunggu di luar halaman. Cuaca di pegunungan sangatlah dingin, dan angin dingin berhembus menerpa pipinya, membuat pipinya sedikit merona, namun dengan sedikit lebih imut. Yechen menghentikan mobilnya, dan hal pertama yang diucapkannya saat melihatnya adalah, "Mengapa kamu keluar di hari yang dingin seperti ini dengan mengenakan pakaian yang sangat minim?" Nanako meletakkan tangannya di depannya, membungkuk sedikit dan berkata dengan gembira, "Yechen-kun, lama tidak bertemu." Setelah berkata demikian, barulah ia menambahkan sambil tersenyum, "Ruangan ini sangat hangat, jadi aku tidak merasa kedinginan meskipun keluar sebentar, dan semenjak aku tercerahkan, aku merasa tubuhku menjadi lebih kuat, jadi kurasa tubuhku sudah tidak takut lagi dengan dingin yang menusuk." Yechen mengangguk dan tertawa, terutama karena suhu udara hari ini yang turun drastis, dan melihatmu mengenakan pakaian tipis seperti itu, tanpa sadar aku khawatir kamu akan kedinginan, tapi aku lupa bahwa kamu sudah mencapai pencerahan, dan sedikit rasa dingin yang parah ini tidak ada apa-apanya. Nanako tahu bahwa Yechen mengkhawatirkan dirinya sendiri, hatinya senang dan tersentuh, jadi dia tersenyum malu-malu dan buru-buru berkata, "Yechen-kun, silakan masuk ke rumah dan duduk, ada teh yang dikirim dari Kyoto." Memasuki rumah bersama Nanako, Nanako telah mendekorasi ruang tamu dengan gaya Jepang yang ringan. Dia mengundang Yechen untuk duduk di tikar tatami, dan kemudian menggunakan upacara minum teh Jepang untuk membuat teh untuk Yechen. Sementara Yechen bertanya kepadanya dengan khawatir, "Nanako, apakah ada kemajuan dalam kultivasi selama ini?" Nanako berkata dengan serius, rasanya pengendalian aura yang mengalir di dalam tubuh sudah sedikit membaik, tapi peningkatannya terbatas. Yechen tertawa, kultivasi adalah sesuatu yang tidak bisa terburu-buru, terutama karena Reiki bukan sekadar kekuatan belaka, itu lebih seperti perluasan dari jenis indera yang benar-benar baru. Untuk menjadi ahli dalam memanipulasi Reiki, seseorang juga harus mencoba memahami segalanya melalui Reiki, tidak hanya dalam dirinya sendiri, tetapi juga semua hal di sekitarnya. Nanako tertawa, "Yechen-kun benar, Nanako tidak terlalu cemas." Yechen mengangguk sedikit dan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke Tokyo lusa, dan aku akan kembali dalam 2 atau 3 hari." "Pergi ke Tokyo?" Nayoko tertawa heran, "Apakah Yechen-kun akan menonton pertandingan atau konser?" Yechen tanpa sadar berkata, "Pergi ke konser." Nanako tertawa, "Kau akan ke Tokyo untuk menonton konser Tawana Sweat, kan?" Yechen bertanya dengan heran, "Kamu juga mendengarnya?" Naiko tertawa, "Tawana punya pengaruh dan penggemar yang besar, dimanapun dia menggelar konser. Konsernya selalu penuh, dan ada juga sebagian besar penggemar yang terbang ke sana dari negara lain. Konon katanya ke negara manapun dia menggelar konser,
Konsernya bisa mendatangkan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar bagi negara itu, dan sahabat karib saya di Tokyo beberapa hari lalu mengundang saya untuk pergi dan menontonnya bersamanya, dan sekarang pikiran saya tertuju pada kultivasi. Jadi saya menolaknya dengan sopan. Setelah mengatakan itu, Nanako menatap Ye Chen dan tersenyum. Ye Chen Jun selalu menjadi orang yang tidak mengejar bintang, jadi kali ini kamu harus menemani istrimu, kan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Ye Chen tidak menyembunyikannya dan mengangguk, sahabat istriku juga penggemar Tawana ini, dan dia punya teman yang membantunya mendapatkan tiket ke stasiun Tokyo, jadi dia mengundang kami untuk menontonnya bersama. Nanako tertawa, ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak kembali ke Jepang, dan aku jarang sekali pergi jauh dari rumah selama ini. Sambil berkata demikian, ia menambahkan, tapi aku tidak merindukan Tokyo, tetap saja rumah tua di Kyoto yang lebih aku rindukan, terutama saat turun salju, mengingatkanku pada adegan sebelumnya saat pasukan Dewa Ye Chen Kun turun untuk menyelamatkanku dari bahaya. Ye Chen bertanya padanya, lalu apakah kamu punya rencana untuk kembali dan berkunjung dalam waktu dekat? Nanako berpikir sejenak dan berkata, lebih baik tidak kembali untuk saat ini, berkat restu Ye Chen Jun, kaki ayah sama telah pulih seperti sebelumnya, dia sekarang menyukai kehidupan di Jinling, hanya sedikit orang yang mengenalnya di sini, jadi dia dapat menjalani kehidupan normal seperti orang normal. Pergi berolahraga pagi setiap pagi dengan orang tua setempat telah menjadi pelajaran wajibnya yang tidak berubah, dan Tanaka-san juga berbagi perasaan yang sama, jika mereka kembali, mereka pasti harus menyamar sebagai orang cacat, kurang lebih sedikit merepotkan. Ayah sekarang menganggap Jinling sebagai kampung halaman keduanya, dan menyebutkan kepada saya beberapa hari yang lalu bahwa dia bermaksud mencari tanah Feng Shui dengan pegunungan dan air di Jinling, dan membangun kembali rumah besar sesuai dengan skala rumah tua di Kyoto, sehingga dia akan pensiun di sini di masa depan. Keputusan Ye Chen terhadap Ito Yuyan juga sangat bisa dimengerti, dia juga dianggap sebagai orang besar yang kuat di Jepang. Meskipun sekarang keluarganya akan diserahkan kepada manajemen Ito Naiko, dia sendiri telah pensiun dari garis kedua, tetapi bagaimanapun juga, orang besar adalah orang besar. Seperti dua nama besar dari dua Xiaoma Tiongkok, tidak ada seorang pun di dunia Tiongkok yang tahu, tidak seorang pun yang tahu, orang seperti itu, di negaranya sendiri ingin menjalani kehidupan normal, kemungkinannya sangat kecil, hanya di negara asing saja. Hanya ada kesempatan, dan Jinling adalah pilihan yang baik. Padahal, menurut Ye Chen, pemandangan humanis Jinling tidak lebih buruk dari Kyoto, warisan sejarahnya, Kyoto jauh lebih kuat dari yang lain. Penyesalan terbesarnya adalah kota bersejarah ini hancur pada masa invasi Jepang ke Tiongkok, setelah mengalami bencana besar. Hal baiknya adalah keluarga itu tidak seperti orang-orang beraliran kanan yang mengingkari sejarah, namun jika pemikiran Ito Yuyan sedikit saja condong ke kanan, Ye Chen tidak akan membiarkannya tinggal di Jinling. Saat ini, Ye Chen tiba-tiba teringat bahwa Nanako baru saja bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan menonton pertandingan atau konser. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Nanako, kamu baru saja bertanya padaku apakah aku akan pergi ke pertandingan? Apakah ada acara penting di Tokyo? Nanako berkata, ini adalah turnamen sparring perguruan tinggi global tempat saya pertama kali bertemu Ye Chen Jun, dan turnamen tahun ini diselenggarakan oleh Tokyo. Setelah mengatakan itu, Nanako menambahkan, ngomong-ngomong, Aosue juga mendaftar untuk kompetisi kali ini. Dia bahkan meneleponku beberapa hari yang lalu untuk menanyakan mengapa aku tidak ikut kompetisi. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sudah menyerah untuk bertanding. Aku juga bertanya kepadanya apakah dia sudah memberitahumu, Ye Chen Jun, tentang kompetisi itu. Namun, dia berkata bahwa dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa kamu, Ye Chen Jun, sangat sibuk akhir-akhir ini. Jadi, dia tidak tega meneleponmu, Ye Chen Jun. Ye Chen memang tidak mendengar apapun tentang pertandingan sparring itu, dia sendiri tidak menghubungi Qin Aosue selama beberapa hari. Qin Gang tidak banyak berhubungan, dengan bantuan Jiuxuan Pharmaceuticals, bisnis ramuan obatnya sangat makmur.
setiap hari dia semakin banyak berhubungan dengan Wei Liang, dan hubungannya dengan dirinya sendiri semakin berkurang. Jadi dia sendiri tidak tahu apapun tentang perjalanan Qin Aosui ke Tokyo untuk bertarung di turnamen itu. Ye Chen bertanya pada Naoko, bagaimana jadwal turnamen Aosui diatur? Naoko berkata, turnamen ini sepertinya sudah dimulai beberapa hari yang lalu, tempatnya di Tokyo Budokan, dan kalau saya tidak salah, besok malam adalah finalnya. Ye Chen bertanya lagi, apakah Aosui masuk final? Benar. Naoko tertawa, masih mudah baginya untuk masuk ke babak final, tapi ku dengar tahun ini ada kontestan Amerika yang sangat kuat dan merupakan kuda hitam, tapi aku tidak tahu banyak tentang hal spesifiknya, jadi kalau tidak ada yang mengejutkan, Aosui seharusnya bertemu dengannya di babak final. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya akan terbang ke Tokyo besok siang, jadi saya akan menonton pertandingannya secara langsung saat itu. Bersambung.